Perkenalkan, nama saya Putra Beroyo, saya dari kelas 12 kelas 1 dan saya bersekolah di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Di sini saya menceritakan sebuah cerita yang berjudul Tenggelamnya Kapal Underwitch. Kisah ini diawali dengan pendekar Sultan yang membunuh pamannya karena warisan. Namun ia dihasilkan dan dihukum keluar dari Batipu dan ia dikenakan penjara selama 12 tahun. Setelah penjara dibebaskan, ia pun akhirnya merantau ke Makassar, di mana ia menemukan seorang wanita yang bernama Dain Habibah. Lalu ia menikahi wanita tersebut. Mereka mempunyai seorang anak yang bernama Zainuddin. Namun setelah ibunya melahirkan Zainuddin ini, ibunya meninggal karena penyakit. Hari demi hari, waktu demi waktu, akhirnya sang sultan pun juga menyusul istrinya yang telah meninggal beberapa waktu lalu, dan itulah sebabkan karena anaknya yang bernama Zainuddin yang diasuh oleh Mak Basir. Setelah Zainuddin besar, akhirnya Zainuddin ini pergi ke Makassar, yang dimana tempat kelahiran ayahnya. Setelah ia sampai di sana, namun ia tidak diberlakukan dengan baik, namun ia diacuhkan oleh keluarga sana, sebab karena ia mempunyai darah luar dari ibu, walaupun ayahnya yang lahir dari sana. Ia dianggap sudah putus darah, dari keluarga sana yang ada di Batipu, karena di Minangkabau ini wanita adalah kepala keluarga dan penyambung keturunan. Di tempat yang baru ini, Zainuddin memiliki seorang teman bernama Hayati, tempat di mana Zainuddin yang berkeluh kesah melalui surat. Keduanya kemudian lama-kelamaan saling suka karena Hayati merasa kasihan kepada Zainuddin yang terlunta-lunta olehnya. Namun Mama Hayati menyuruh Zainuddin pergi keluar dari Batipu karena tak suka dengan hubungan mereka. Zainuddin pun pergi ke padang panjang meninggalkan Hayati yang berjanji untuk setia. Mama Hayati akhirnya kemudian menjodohkan wanita itu dengan Aziz, yang dari pria Minang yang berasal dari keluarga terpandang serta kaya raya. Hayati mau tidak mau menerima pinangnya dengan pria ini yang bernama Aziz. Namun Zainuddin yang mengetahui bahwa si Hayati ini menikah dengan pria lain, kemudian memutuskan pindah ke Batavia bersama teman lainnya yang bernama Muluk. Ia menjadi penulis yang karya-karyanya. Ia kembali hijrah ke Surabaya dan tinggal di sana dengan pekerjaan yang mapan. Tak disangka Aziz pun pindah ke Surabaya bersama Hayati, istrinya. Namun sering bertengkar rumah tangga dan Aziz pun terpaksa berpisah dengan Hayati. Aziz yang dipecat dari pekerjaannya tak bisa sombong dan terpaksa menumpang di rumah Zainuddin. Ia dan Hayati tinggal sementara di rumahnya Zainuddin ini, yang kini sudah menjadi pelukis terkenal. Karena frustasi, Aziz memutuskan bunuh diri dan menulis surat wasiat untuk Zainuddin. Ia meminta maaf karena ia meminang Hayati yang seharusnya menjadi istri Zainuddin. Zainuddin menolak menerima Hayati kembali karena sakit hati. Wanita itu sudah mengkhianati dirinya. Ia malah membelikan untuk Hayati sebuah tiket kapal Underwitch yang berlayar dari Jawa ke Sumatera. Dengan sedih karena suaminya meninggal dunia yang bernama Aziz ini, Zainuddin menolaknya. Hayati pun pulang ke Minang, tempat di mana ia dilahirkan. Di perjalanan kapal Underwitch tenggelam, namun sebagian penumpang berhasil diselamatkan di rumah sakit di wilayah Tuban. Zainuddin yang mendengar kabar tersebut, kapal Underwitch ini mencari seorang yang bernama wanita yang bernama Hayati. Di rumah sakit, ia menemukan Hayati sedang sekarat dan kemudian meninggal di dunia. Namun, teman yang bernama Muluk ini mengatakan bahwa
Hayati sebenarnya masih menghina Zainuddin. Mendengar hal itu, Zainuddin menyesali dirinya. Setelah menemukan Hayati, Zainuddin dilanda kesedihan panjang dan jatuh sakit. Setelah yang sakit pula mendengar kabarnya seorang wanita bernama Hayati yang dulu ia cintai di Batipu, namun kini kondisi tubuhnya menjadi lemah dan tak lama kemudian Zainuddin pun meninggal menyusul seorang yang wanita yang mencintai dia bernama Hayati. Zainuddin dan Hayati dimakamkan berdampingan di tanah Jawa. Sekian video dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.